Berikan Allah semakin menurunkan keberkahan untuk majelis kita insyaallah. Ini AA Umu di depan AA Solih Umunya ya. Sudah ada teteh ibu, kita bersama-sama dari isti'adzah dan satu surah full surah Abasa. Wahid isnaini talatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nahla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah sayangilah kami dengan Al-Qur'an. Insyaallah. Alhamdulillah, sebelum kita mulai mari kita berdoa Bapak Ibu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan yang kemarin. Adakah sambungannya dengan tadi Quran surah Abasa Tata Ibu? Dengan pembahasan pekan kemarin terkait apa? Jumat kemarin bersama Ustazah Mira ya. Kemarin terkait apa? Iya, adab sebelum makan. Ada kaitannya tidak dengan Quran surah Abasa? Ada Tata Ibu? Tidak ada? Ayo, dihitung sampai 5 detik yang bisa menjawab ada door prize. Ya Allah. Apa Teh Fahira? Ada kaitannya tidak dengan Quran surah Abasa? Apa? Apa manfaatnya Bu? Di Quran surah Abasanya jangan bermuka masam. Ketika makannya tidak boleh cemberut. Tidak boleh cemberut ketika makan, tidak boleh cemberut. Ada lagi Tata Ibu? Barakallahu. Ada lagi? Ada nggak ya sangkutannya dengan Quran surah Abasa? Apa Tehan? Bagaimana ayatnya? Masya Allah, apa artinya? Masya Allah, barakallah, syukran, barakallahu fiik Tehana. Betul ya. Di sini di Quran surah Abasa, selain tadi pembahasannya secara umumnya bermuka masam ya, tapi ada di tengah ayatnya itu terkait makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah seseorang itu melihat apa yang ia makan ya. Maka begitu sempurnanya agama kita, begitu lengkapnya agama kita terkait makan pun menjadi sesuatu yang sangat harus benar-benar dipelajari gitu ya. Harus diperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita santap, ternyata itu mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap. Betul tidak? Insya Allah ya. Insya Allah kita melanjutkan. Dan ternyata apa? Begitu banyak kisah-kisah para salafus salih terdahulu bagaimana memberikan contoh kepada kita dalam perihal makanan. Kalaulah saat ini kita tengah sibuk memilih apa yang akan kita makan, tengah bingung apa yang akan kita makan, tapi ternyata orang-orang salih terdahulu bingung apa yang harus mereka makan tuh karena nggak ada lagi makanannya ya. Dan salah satu yang menurut mereka membuang-buang waktu, salah satu yang membuat mereka terasa menyia-nyiakan waktu adalah ketika mereka makan gitu ya. Sebagaimana yang sudah sampai kepada kita, seorang salafus sholih terdahulu saking sibuknya dengan ilmu, makan pun disuapin ya. Ketika mereka makanannya tuh berbentuk roti yang sangat keras, maka mereka akan menghancurkannya dengan air sehingga
makanannya tidak perlu membutuhkan waktu lama dikunyahnya, tidak memerlukan waktu lama ketika memakannya ya. Maka semoga kita bisa mencontohnya sedikit demi sedikit. Kemudian di sini kemarin sudah sampai berapa? Poin 4. Poin 4 coba. Berarti baru di adab sebelum makan Tata Ibu ya. Mungkin sudah familiar, sudah hatam juga sedari kita SD, sedari apa lagi? SMP, SMA. Terus kita murojaah kembali mungkin Tata Ibu ya. Kenapa kita harus menerapkan adab ketika makan Tata Ibu? Padahal makan mah tinggal makan ya. Dan sudah fitrahnya manusia tahu tata cara makan. Nah, tapi kenapa ada bab khusus di kitab ini membahas terkait adab sebelum makan? Oh ya. Kenapa Tata Ibu? Kenapa harus belajar adabnya gitu? Padahal makan mah sepertinya tidak perlu diajari ya. Kenapa Tata Ibu? Karena manusia itu berakal, jadi harus berbeda dengan hewan lainnya ya. Kalau hewan ada makanan langsung santap Bu ya. Tapi kalau manusia harus tahu dulu ini baik atau tidak, ini halal atau tidak. Masya Allah betul ya. Dan ternyata Tata Ibu, adab ini kita lakukan bukan semata-mata hanya formalitas biasa ya. Tapi kita mengharapkan ada keberkahan di dalamnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita harapkan ada keberkahan di dalamnya. Yang dimana keberkahan itu pasti akan mendatangkan pahala, dan insya Allah dengan pahala itu akan membimbing kita pada sesuatu yang dicintai Allah. Nah, yang pertama kemarin apa Tata Ibu? Mencari makanan dan minuman yang thayyib. Oh iya. Dan terkait misalnya yang sudah familiar di kita tuh makan minum harus duduk gitu ya. Nah ternyata itu mustahab gitu ya, boleh. Mau duduk mau berdiri juga boleh. Tapi lebih utama duduk. Maka tadi ketika kita menerapkan adab, kita mengharapkan keberkahan. Walaupun tidak jatuhnya wajib gitu ya. Yang pertama tadi mencari makanan dan minuman yang thayyib, yang baik. Kenapa harus diawali dengan mencari? Karena tadi manusia itu berbeda dengan hewan. Manusia harus mengerahkan kemampuan dirinya untuk mencari sesuatu yang baik dan yang halal. Sehingga apa yang dia makan akan menjadi kekuatan untuk dia beramal shalih dan juga beribadah kepada Allah. Di Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi setiap rizki yang kita makan itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Dan bahkan seseorang itu selagi dia masih hidup, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Dan teringat kisah Umar ya, Umar bin Khattab ketika beliau sudah menjadi seorang khalifah, memimpin sepertiga bumi, tapi hidupnya tetap sederhana. Ketika beliau disuguhi dengan berbanyak kenikmatan dari dunia, apalagi makanan gitu ya, maka beliau Umar bin Khattab menolaknya gitu Tata Ibu. Kenapa? Karena khawatir nikmat Allah itu disegerakan di dunia, tapi di akhiratnya dia tidak memiliki apa-apa. Nah, jadi berhati-hati ketika semisalnya kita ditampakkan berbagai macam kenikmatan Tata Ibu ya. Jangan sampai itu menjadi istidraj ya. Ketika kenikmatan itu disegerakan di dunia, tapi tetap kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan bagian di akhirat. Afwan, Teh Awal, boleh langsung ke ruang akhwat aja. Ke ruang akhwat di belakang. Syukran. Silakan. Kemudian yang kedua, hendaknya niat makan dan minumnya adalah menguatkan diri dalam beribadah kepada Allah. Tadi saking pentingnya, fal yang duril insanu ila ta'ami, apa yang kita makan itu supaya menguatkan jiwa kita beribadah kepada Allah. Tapi ini pun masih menjadi sesuatu yang sulit gitu ya.
untuk menjaga pola makan mungkin gitu Teteh Ibu. Karena ternyata kuatnya fisik kita itu tergantung apa yang kita makan. Bisa jadi kita banyak mengantuk juga banyak makan. Kita susah bergerak juga disebabkan oleh makanan. Dan kata Ustadz Zaidul Akbar bagaimana? Tubuh kita itu bagaikan apa ya? Tong mungkin ya. Tergantung apa yang kita isi, semakin baik apa yang kita isi, maka semakin baik pula organ-organ kita, semakin kuat juga. Tapi ketika apa yang kita masukkan itu berbentuk sampah, gula lagi gitu ya, maka itu pun akan bertumpuk menjadi sampah yang sewaktu-waktu akan meledak gitu ya, akan berbuah penyakit untuk diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian nomor 3, hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika diyakini terdapat kotoran padanya. Tapi kalau lalat bagaimana Teteh Ibu? Kalau semisalnya ada lalat di makanan kita, di minuman ya, di minuman kita, ahsannya bagaimana? Dicelupkan karena karena kata Rasulullah di salah satu sayap lalat itu ada kebaikan, ada manfaatnya, dan di sebagian lagi ada mudaratnya. Tapi kalau semisalnya lalatnya hijau, wallahu alam ya. Kalau lalatnya hijau, wallahu alam. Gitu. Dan saking ketika kita ingin sangat berhati-hati Teteh Ibu, orang-orang solih terdahulu itu menjaga dirinya untuk tidak makan makanan yang sembarangan gitu ya, karena khawatir tadi ada sesuatu kuman atau kotoran yang menempel pada makanannya sehingga membuat badannya lemah mungkin ya, karena Allah itu mencintai seorang muslim yang kuat. Walaupun pada keduanya itu ada kebaikan. Di diri orang yang kuat ada kebaikan, di diri orang yang lemah ada kebaikan. Tapi tentunya orang yang kuat, orang yang sehat akan lebih maksimal dalam beramal salih. Kemudian nomor 4, menempatkan makanan pada alas di lantai. Jadi Rasulullah SAW itu mencontohkan makan itu ngampar gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mengambil sunnahnya, duduk di lantai, dan bagaimana? Dengan posisi kakinya pun diatur ya, di poin nomor 5. Nah, posisi duduknya pun diatur bagaimana Teteh Ibu? Kita duduk di atas telapak kaki dengan menekuk lutut, atau duduk di atas kaki kiri dan yang kanan ditegakkan. Kalau bahasa sekarangnya apa? Standar 1. Nah, suka Teteh Ibu duduk seperti itu? Kan kalau kata sepuh dulu mah nggak sopan, gitu ya. Padahal memang sunnahnya seperti itu, agar kita tidak kekenyangan dan juga menghindari tubuh kita menyender. Ahsannya makan itu tidak dengan menyender Teteh Ibu ya, tapi dengan posisi tubuh yang tegak dan kakinya dilipat satu, ditegakkan satu, agar menghindari kekenyangan. Seperti yang terdahulu Ustazah Mira menyebutkan, bagaimana kami adalah kaum orang-orang yang tidak makan sebelum lapar, dan kami berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan itu bukan hadis Rasulullah Teteh Ibu ya, tapi itu asar dari para sahabat. Jadi bukan perkataan Rasulullah, tapi maknanya betul. Bisa kita amalkan. Kemudian poin nomor 5, udah tadi ya, duduk. Nah, sekarang berarti poin yang baru. Kemarin baru sampai 4. Berarti tadi nomor 5 posisi duduk Teteh Ibu ya. Posisi duduknya dengan sikap tawadhu, yaitu duduk di atas telapak kaki dengan menekuk lututnya. Nah, jadi kita duduk di atas telapak kaki kita. Di sini dijelaskan lagi, di atas kaki kirinya yang kita duduki dan yang kanannya ditegakkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la aqulu muttaqian, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisu abdu. Jadi aku tidak akan makan sambil bersandar Teteh Ibu. Rasulullah makannya tidak sambil bersandar, karena aku adalah seorang hamba. Aku akan makan sebagaimana seorang hamba sahaya makan, dan aku duduk sebagaimana hamba sahaya duduk. Berarti sedikit gambaran, kalau misalnya yang bersandar itu bukan seorang hamba, berarti siapa?
bos gitu ya, seorang pemilik gitu ya, seorang raja. Nah, padahal Rasulullah itu adalah pemimpin ya. Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, bisa jadi rajanya manusia, orang yang paling mulia saat itu, tapi Rasulullah dengan tawadunya berkata, aku tidak makan sambil bersandar karena aku adalah seorang hamba. Jadi kalau bersandar itu sedikit menunjukkan kesombongan. Sebagaimana ketika sholat, kita itu tidak boleh ketika sedekap tangannya tidak boleh sampai sini ya. Nah, hanya sampai telapak tangan, sampai lengan, tidak boleh sampai memegang seperti ini. Kenapa? Karena seperti menunjukkan kesombongan. Sedangkan sombong itu adalah pakaiannya Allah. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang berhak berlaku sombong gitu. Kemudian poin nomor 6, hendaknya ridho dan menerima makanan yang ada. Jadi tidak boleh mencaci makanan. Ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'aba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in nishtahahu akala wa in karihahu taroka. Ketika Rasulullah menyukainya, maka Rasulullah memakannya, tapi ketika ia tidak suka, maka ia langsung meninggalkan tanpa menjelekkan makanannya. Seperti itu. Kemudian poin terakhir, hendaknya makan bersama orang lain. Nah, Masya Allah, siapa yang suka bagi-bagi makanan, Tete Ibu? Ini Masya Allah, barokallah ya. Kenapa sana harus makan bersama orang lain? Sebab Rasulullah berkata, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fih. Makanlah secara bersama-sama, niscaya kalian mendapat berkah padanya. Jadi makan-makan tuh bukan sekedar makan-makan Bu ya. Botram itu bukan sekedar botram, atau yang penting perut kenyang dan pulang membawa ghanimah ya. Tapi mengharap keberkahan. Bahkan ini teringat itu ya, kata Umi Septi, istri dari Ustadz Ikhwan, masih ingat Tata Ibu? Ketika masih di zaman Sukamana tuh, setiap selesai mengajar, kita tuh sebelum ngajar nyangu dulu, nanak nasi. Nah, kemudian setelah ngajar beli gehu pedas. Ada yang suka jajan gehu pedas di namanya teh? Ampera Pujasera. Jadi sepulang ngajar tuh kita makan di satu nampan yang sama, dan ammah tuh Umi Septi itu berkata gitu, bahwa makan bersama pun bagian dari ruqyah mandiri gitu. Karena tadi mendatangkan keberkahan. Sedangkan berkah itu apa Tata Ibu masih ingat? Nah, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau misalnya Tata Ibu bersama suaminya makan sepiring berdua, bukan berarti nasinya sedikit lagi ya, tapi mengharapkan keberkahan. Kapan terakhir makan sepiring berdua Tata Ibu? Pas pengantinan kayaknya ya. Jadi bersering-seringlah makan senampan bersama, atau ngumpul bersama keluarga agar mendapatkan keberkahan. Maka kalau kita lihat ayat Al-Baqarah yang membahas terkait ayat tentang puasa Tata Ibu, ayat saum, ayatnya tuh merentet gitu ya. Ayat dari mulai membahas kewajiban saum, kemudian terkait turunnya Al-Qur'an, kemudian terkait doa ya, yang Allah itu dekat gitu ya, tentang doa bahwasanya Allah dekat. Kemudian ayat selanjutnya itu membahas tentang keluarga Tata Ibu. Maka itu menjadi sebuah kurikulum di bulan Ramadan gitu ya, bagaimana Allah itu menyatukan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Allah wajibkan puasa, Allah turunkan Al-Quran, Allah mengijabah setiap doa di setiap waktunya ya. Orang yang berpuasa diijabah doanya. Ketika puasanya di hari Jumat, waktu Jumat itu waktu mustajab berdoa. Kemudian di ayat selanjutnya itu membahas tentang keluarga Tata Ibu. Maka Ramadan ini kita sering sahur bersama ya, sering buka puasa bersama keluarga. Nah, itu salah satu hikmah dari puasa Tata Ibu. Maka kita berdoa ya, semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan yang akan datang insya Allah. Baik Tata Ibu, alhamdulillah. Mungkin itu 3 poin penambah dari adab sebelum makan. Tadi apa poin nomor 5-nya? Hendak duduk dengan tawadu, atau
duduk di atas kaki yang kiri dan menegakkan kaki kanan. Kemudian ridho dan menerima makanan, tidak mencelaknya. Kemudian terakhir hendaknya makan bersama. Untuk mengakhiri kajian sore hari ini Teteh Ibu, kita akan menutup dengan berdoa bersama di hari Jumat ini. Kita harapkan semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Kita yakini bahwasanya akhir Jumat ini adalah waktu mustajab berdoa. Barangkali waktu mustajabnya itu ada di waktu asar, barangkali waktu mustajab doanya itu ada di akhir asar atau di awal maghrib. Kita berharap dimanapun itu semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, insya Allah.